Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terbaru seputar Manchester United dan berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Kabar bagus, cederanya tidak terlalu parah. Ini tanggal comeback Kobbie Mainoo di dalam tim Manchester United. Ada update bagus bagi para pendukung Manchester United. Gelandang mereka Kobbie Mainoo dilaporkan tidak mengalami cedera yang parah dan bisa comeback tidak lama lagi. Di pekan lalu Manchester United mendapatkan kabar buruk. Sejumlah pemain mereka mengalami cedera sehingga harus menepi dari skuad mereka. Salah satunya adalah Kobbie Mainoo. Sang gelandang mengalami cedera di sesi latihan Manchester United sehingga dia absen melawan Spurs di akhir pekan kemarin. The Daily Mail melaporkan bahwa pemeriksaan medis terhadap cedera Kobbie Mainoo sudah keluar. Sang gelandang dilaporkan tidak mendapatkan cedera yang parah. Menurut laporan tersebut, Kobbie Mainoo mengalami cedera yang masuk dalam kategori sedang. Laporan itu menyebut bahwa Mainoo mengalami benturan keras di kakinya pada saat latihan. Awalnya cedera ini diduga masuk kategori berat, namun setelah melakukan pemeriksaan medis diketahui cedera ini masuk kategori sedang, sehingga dia tidak perlu absen terlalu lama. Menurut laporan tersebut, Kobbie Mainoo butuh waktu sekitar 6 pekan untuk pulih dari cedera. Itu berarti sang gelandang sudah pulih dari cedera pada akhir Maret 2025 nanti. Namun di akhir April nanti ada jeda internasional, jadi dia baru bisa comeback setelah jeda internasional tepatnya pada tanggal 1 Mei 2025 mendatang. Manchester United sendiri dilaporkan bakal mendapatkan tambahan tenaga di akhir pekan ini. Soalnya Christian Eriksen sudah pulih dari sakit dan siap beraksi kembali bersama Setan Merah. Paul Pogba balikan dengan Manchester United, begini kata Fabrizio Romano. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan informasi seputar rumor Paul Pogba kembali ke Manchester United. Seperti yang sudah diketahui, Pogba saat ini tidak memiliki klub. Dia berstatus free agent pasca dilepas Juventus di bulan November 2024 kemarin. Pogba sendiri dikaitkan dengan beberapa klub baik di Eropa, Asia, dan Amerika Serikat. Namun baru-baru ini rumor menarik terkait masa depan sang gelandang. Mantan klubnya Manchester United dilaporkan berminat untuk merekrut Pogba dalam waktu dekat ini. Mereka berencana untuk memberikan kontrak jangka pendek padanya. Menurut laporan yang beredar di Inggris, Ruben Amorim dikabarkan tertarik untuk menggunakan jasa Paul Pogba. Ini disebabkan saat ini lini tengah Setan Merah performanya cukup mengecewakan, apalagi beberapa personilnya mengalami cedera. Itulah mengapa dia menilai Pogba bisa menjadi solusi jangka pendek untuk memperkuat lini tengah mereka dalam situasi sulit ini. Baru-baru ini Romano melalui channel YouTube-nya mengomentari rumor kepulangan Pogba ke Old Trafford tersebut. Dia menyebut bahwa untuk saat ini kabar Pogba pulang ke Manchester United masih sekedar spekulasi semata. Untuk saat ini saya tidak punya informasi apa-apa seputar kabar Pogba ke MU. Tidak ada pembicaraan yang konkret saat ini. Namun jika ada kabar baru saya bakal memberitahu kepada kalian semua, ungkap dari Romano. Menurut gosip yang beredar, Pogba sendiri membuka diri untuk kembali ke MU. Dia dikabarkan menargetkan kembali ke timnas Prancis untuk Piala Dunia 2026, sehingga bermain untuk Manchester United bakal memperbesar kansnya untuk kembali. Di sisi lain, jika dia kembali sampai akhir musim, nampaknya itu adalah ide yang cukup bagus, sebab Manchester United saat ini sedang mengalami badai cedera. Keluarga Glazer tegaskan tidak bakal melepas Manchester United. Salah satu pemilik Manchester United, Abraham Glazer, menegaskan tidak bakal melepas sahamnya. Mayoritas saham Setan Merah masih dipegang oleh keluarga asal Amerika Serikat itu. Di Manchester United saat ini ada 2 pemilik saham. Keluarga Glazer masih mempunyai 75% saham secara keseluruhan. Sir Jim Ratcliffe lewat Ineos mempunyai 25% saham. United sedang dihantam krisis finansial saat ini. Bahkan klub asal kota Manchester itu sedang melakukan efisiensi dengan merampingkan staf. Penjualan saham menjadi salah satu cara agar MU mendapat suntikan dana baru. Oleh sebab itu, Abraham Glazer ditanya mengenai potensi untuk menjual saham miliknya. Tidak, kata Abraham Glazer saat ditanya mengenai kemungkinan melepas saham MU oleh Sky Sport. Dia ditanya pewarta saat sedang dalam perjalanan untuk menemui Presiden Amerika Serikat. Krisis MU kini juga merembet pada penampilan di atas lapangan. Kepemimpinan yang amburadul membuat Manchester United merasakan getahnya beberapa tahun ini. Mulai dari sulit belanja pemain akibat gaji tinggi, dana belanja terbatas, dan fasilitas latihan yang sempat mendapat kritik kurang mumpuni. Di Liga Inggris, MU ada di posisi ke-15 klasemen dengan raihan 29 poin.
Mereka cuma berjarak 12 poin dari tim zona merah, Wolverhampton. Manchester United masih mempunyai peluang untuk meraih trofi musim ini dalam dua ajang, Piala FA dan Liga Eropa yang bisa dimenangi MU. Di Liga Eropa, Manchester United sudah menjejak ke babak 16 besar, sedang di Piala FA, MU menjejak ke babak kelima dan bakal menghadapi Fulham. Rafael Varane beberkan alasan banyak pemain muda top gagal di Manchester United. Mantan bek Manchester United Rafael Varane buka-bukaan seputar kondisi internal Setan Merah. Dia menyebut bahwa ada sejumlah alasan mengapa para pemain muda Manchester United jadi flop di tim mereka. Seperti yang sudah diketahui, MU belakangan mengubah model bisnis mereka. Setan Merah lebih fokus untuk mendatangkan pemain-pemain muda berbakat, alih-alih mendatangkan pemain yang lebih berpengalaman. Beberapa pemain muda seperti Yoro, Zirkzee, Højlund, namun performa ketiga pemain ini sejauh ini kesulitan untuk tampil bagus di skuad Setan Merah. Varane menilai sangat wajar ketika para pemain muda dengan label harga mahal itu kesulitan di MU. Di Madrid Anda bisa melihat bahwa ada kerangka yang solid dalam tim mereka. Beberapa pemain mungkin datang dan pergi, namun selalu ada fondasi yang solid di dalam tim mereka, ungkap Varane. Varane menyebut bahwa Madrid selalu sukses mengembangkan pemain muda mereka karena mereka tidak menaruh beban pada sang pemain, sehingga mereka bisa leluasa untuk mengembangkan kemampuan mereka. Ketika Anda merekrut pemain muda bertalenta, mereka harus belajar banyak sebelum bisa bermain di tim utama. Periode itu bakal memberikan waktu bagi mereka untuk berkembang. Ketika saya bergabung di Madrid, usia 18 tahun, saya tidak punya tanggung jawab apapun di ruang ganti karena tugas utama saya untuk belajar, ungkap Varane. Menurut Varane, salah satu penyebab mengapa di MU para pemain muda mahal mereka tidak perform karena beban yang terlalu besar untuk mereka. Dia menyebut bahwa para pemain muda itu dituntut untuk langsung gacor, padahal mereka masih perlu waktu untuk belajar dan mengenali tim mereka. Rahasia sukses Antony di La Liga tetap di sana adalah pilihan terbaik untuk dirinya. Manajer Real Betis Manuel Pellegrini buka suara terkait performa apik dari rekrutannya Antony. Dia menyebut ada beberapa hal yang membuatnya tampil oke di La Liga. Seperti yang sudah diketahui, Antony bergabung dengan Real Betis di Januari 2025 lalu. Dia dipinjam dari Manchester United selama 6 bulan. Di Real Betis, Antony seakan terakhir kembali. Dia tampil impresif di mana dia sanggup mencetak 3 gol dan 1 assist dari 4 penampilan bersama dengan Verdi Blancos. Banyak yang bertanya-tanya mengapa Antony bisa gacor bersama Real Betis sementara dia membeli di MU. Dan Manuel Pellegrini punya jawabannya. Dalam wawancara baru-baru ini, Pellegrini memberikan rahasia di balik performa bagus Antony. Pertama-tama, dia menyebut salah satu faktor penyebab kebangkitan dari Antony tidak lain dari sikapnya yang sangat bagus. Aspek terpenting dari performanya belakangan ini adalah sikap dan juga kritikan yang dia berikan kepada dirinya sendiri. Jika MU membayar harga yang sangat mahal untuk merekrutnya, itu karena dia adalah pemain dengan level yang luar biasa, yang entah kenapa tidak bisa tampil bagus di dalam tim mereka, ungkap Pellegrini. Menurut Pellegrini, pindah ke Real Betis menjadi kesempatan bagi Antony untuk membuktikan bahwa dia bukan pemain yang flop. Dia juga menyebut bahwa ada instruksi khusus yang dia berikan kepada sang pemain agar dia bisa lebih tenang di atas lapangan. Ini adalah balas dendam bagi dirinya untuk menunjukkan bahwa dia sudah jauh lebih matang dari sebelumnya. Saya juga berbicara banyak dengannya agar dia bisa tenang, agar dia tidak terlalu mencoba hal-hal yang spektakuler, melainkan agar dia bisa tetap bermain dengan sederhana, ungkap Pellegrini. Beberapa waktu yang lalu, Presiden Real Betis mengaku terkesan dengan penampilan impresif Antony. Mereka berencana untuk mempermanenkan sang winger dari MU di musim panas nanti.